Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang memiliki target tinggi agar timnas Indonesia bisa lebih kuat dan diakui dunia. Demi mewujudkan target tersebut, Erick Thohir pun telah menyiapkan beberapa strategi untuk timnas Indonesia. Strategi yang disiapkan pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut tak tanggung-tanggung. Berbagai program telah disiapkan agar timnas Indonesia semakin kuat ke depannya. Untuk itu, Erick Thohir menegaskan saat ini target realistis yang disiapkan PSSI yakni agar Indonesia bisa masuk 100 besar ranking dunia. Menurut Erick Thohir, timnas Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Dengan begitu, timnas Indonesia bakal masuk dalam putaran final kompetisi bergengsi dunia. Erick Thohir tersebut membeberkan ada 3 strategi yang disiapkan PSSI agar semuanya terwujud. Erick Thohir mengatakan 3 strategi yang disiapkannya, yakni mengundang tim-tim besar dunia. Dengan mengundang tim-tim besar seperti Argentina tersebut membuat tim lebih akan dikenal dunia. Timnas Indonesia direncanakan akan menghadapi Argentina dalam laga FIFA Matchday periode Juni 2023. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Palestina yang menempati ranking 94 dan Argentina berada di peringkat 1 dunia. Hal ini dilakukan Erick Thohir karena ia ingin ranking timnas Indonesia pun bisa naik. Erick menjelaskan itu kenapa pada periode Juni ini Indonesia akan melawan Palestina dan Argentina. Dengan harapan saat menghadapi Palestina nantinya timnas Indonesia bisa menang dan membuat poin tim merah putih mengalami peningkatan. Kemudian strategi ketiga yang disiapkan Erick Thohir yakni memperkuat timnas Indonesia dengan membangun tim muda. Timnas Indonesia pun diyakini mulai bisa menunjukkan perkembangan. Untuk memperkuat tim muda, Erick Thohir juga menyelesaikan proses naturalisasi pemain-pemain yang batal tampil di Piala Dunia. 2 pemain yang baru menyelesaikan proses naturalisasi yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Mereka diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia ke depannya. Proses naturalisasi beberapa pemain dipastikan telah selesai, sehingga terdapat 4 pemain yang berpeluang debut bersama timnas Indonesia pada FIFA Matchday periode Juni mendatang. Timnas Indonesia telah memiliki 2 pertandingan dalam laga FIFA Matchday pada periode Juni 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong itu akan menghadapi 2 tim hebat pada kalender FIFA Matchday yang berlangsung pada 12 hingga 20 Juni 2023. Untuk menghadapi perlawanan kuat, tentu saja pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal memanggil pemain terbaiknya. Tentu saja untuk pemanggilan pemain, pelatih asal Korea Selatan tersebut tak akan memanggil pemain lokal saja. Namun juru taktik berusia 52 tahun itu juga diyakini bakal memanggil pemain naturalisasi atau pemain keturunan. Sebagaimana diketahui belakangan ini proses beberapa pemain naturalisasi sudah kelar, sehingga tak menutup kemungkinan Shin Tae-yong tak memanggil beberapa pemain naturalisasi. Oleh karena itu ada peluang besar 4 pemain naturalisasi yang nantinya akan debut pada FIFA Matchday periode Juni 2023. Sandy Walsh. Nama Sandy Walsh menjadi salah satu pemain naturalisasi yang sudah tak asing. Bagaimana tidak? Sandy Walsh memang sudah menjalani proses naturalisasi. Bahkan pemain asal klub Liga Belgia, KV Mechelen itu telah menyandang status sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI sejak November 2022 lalu. Ia sudah resmi menjadi WNI bersama Jordi Amat sejak tahun lalu. Namun pemain berdarah Indonesia Belanda itu belum pernah bisa melakukan debutnya dengan skuad Garuda. Hal ini karena pada Maret lalu saat timnas Indonesia menjalani laga FIFA Matchday melawan Burundi, Sandy Walsh mengalami cedera cukup serius sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan. Sainee Patinama. Pemain keturunan satu ini juga bukan asing lagi.
Saine Patinama merupakan salah satu pemain naturalisasi yang proses perpindahan warga negaranya tak lama setelah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Sebab nama Saine Patinama sendiri merupakan pemain yang memang sudah lama diincar Shin Tae-yong. Sayangnya saat proses naturalisasi berjalan dengan lancar, Saine Patinama gagal debut bersama timnas Indonesia versus Burundi karena proses perpindahan federasinya belum selesai. Namun belum lama ini PSSI telah memastikan bakal perpindahan federasi pemain Viking FK itu telah selesai. Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Belum lama ini PSSI telah menyelesaikan proses naturalisasi dua pemain muda yang disiapkan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Ivar Jenner dan Rafael Struijk itu telah resmi menjadi WNI. Ia telah menjalani sumpah menjadi WNI dan siap membela timnas Indonesia. Empat pemain tersebut memiliki peluang besar untuk bisa merasakan debut di FIFA Matchday. Meski untuk Ivar Jenner dan Rafael Struijk sendiri belum bisa dipastikan apakah proses perpindahan federasi mereka bisa diurus dengan cepat, sehingga nantinya mereka bisa membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday nantinya.